Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Falona Al-Qaeda. Nah, di videoku kali ini di sini aku mau kasih tips gimana caranya menaikkan harga beli atau gimana caranya melariskan produk kita di toko online kalian masing-masing. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku saranin yang belum tekan tombol subscribe, aku saranin banget buat tekan, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat info video-videoku selanjutnya. Nah, di masa seperti ini nih, pasti banyak banget orang yang lagi mencari usaha sampingan atau penghasilan tambahan buat pelajar-pelajar juga yang mungkin di rumah lagi bosen main HP terus. Terus kalian bisa mencoba bisnis online di rumah, tetap aman di rumah. Nah, atau buat kalian nih yang udah mulai terjun di bisnis online tapi masih sepi pembeli. Nah, di sini aku ada tipsnya buat kalian. Nah, jadi tips ini itu nggak berlaku cuma di Shopee saja. Ini bisa kalian praktekin dimanapun, maupun di Tokopedia, Lazada, Facebook, IG. Ini bisa kalian terapkan, nggak hanya di Shopee ya guys. Nah, oke, sekarang nah buat kalian nih mungkin yang udah berusaha semaksimal mungkin atau udah udah promosi ke sana ke sini tapi penjualan kalian itu masih tetap aja ya seperti itu. Nah, di sini aku mau kasih tipsnya ke kalian nih. Nah, yang pertama nih tips yang dari aku, ini menurut aku ya guys ya. Yang pertama, gunakan foto produk itu secara menarik. Nah, kenapa sih harus menarik dan kenapa sih harus foto dulu? Nah, jadi gini guys, pembeli itu atau pelanggan itu dia itu akan melihat si produk kita itu berawal dari foto. Apabila foto itu menarik atau apabila foto itu bagus dilihat, otomatis si pelanggan ini dia itu pasti akan mengunjungi toko kita. Setidaknya dia mau berkunjung di toko kita dulu. Itu cara yang pertama. Setidaknya dia mau berkunjung ke toko kita dengan cara kita memancing dengan foto atau gambar yang menarik. Nah, kan kadang gini guys, banyak banget atau enggak semuanya sih, banyak toko online yang memasang memasang foto itu yang tidak sesuai. Nah, di sini aku saranin buat kalian harus pasang foto itu sesuai dengan barang kalian, tapi dengan semenarik mungkin, atau kalian edit dengan semenarik mungkin sekalian bisa mungkin. Karena awal dari toko kita melejit itu dengan adanya pembeli masuk ke toko kita. Setidaknya dia mau berkunjung dan melihat isi atau melihat produk-produk kita dulu. Terus yang kedua di sini deskripsi. Kenapa sih deskripsi? Nah, jadi seperti ini. Setiap pelanggan dia itu akan melihat foto, terus dia pasti akan scroll ke bawah. Ini berlaku di semuanya ya guys. Nah, deskripsi yang jelas. Nah, jadi percuma banget buat kalian yang pasang foto yang menarik tapi nggak ada deskripsinya, atau deskripsi kalian cuma menyantumkan harga doang. Itu sama sekali nggak ada manfaatnya sama sekali, karena pasti pelanggan pasti akan berpikiran bahwa itu pasti barang palsu atau itu pasti barang bakalan gak sesuai datangnya. Nah, jadi pemikiran pelanggan itu dia itu akan mengarah ke situ, karena menurut pelanggan sendiri, si penjual ini dia itu nggak benar-benar serius dalam membelanjakan atau menjualkan produk tersebut, karena si deskripsinya ya hanya segitu-gitu doang. Jadi aku saranin buat kalian harus menyantumkan deskripsi kalian dengan jelas, karena pelanggan itu akan melihat deskripsi kita setelah dia mengeklik atau berkunjung ke toko atau ke gambar yang kita upload tersebut, deskripsi. Nah, terus yang kedua, kita harus melayani pelanggan itu dengan baik. Nah, apabila ada chat dari pelanggan kita harus melayaninya dengan baik dan dengan sabar, karena gak banyak ya, karena
apa ya, kebanyakan nih pelanggan ini dia itu pasti akan banyak bertanya dan dia pasti akan memastikan apakah isi barang ini sesuai dengan foto, apakah si barang ini sesuai dengan deskripsi, dan apakah pokoknya deskripsi itu pokoknya pelanggan itu pasti banyak banget yang tanya. Jadi kalian harus melayani dengan sabar dan pokoknya harus dengan baik. Nah, ini apa, khusus yang ada di Facebook nih ya, buat apa ya namanya, buat kalian yang lagi jualan di Facebook. Kalau misalnya ada pelanggan yang bilang atau cek harga, atau di pelanggan itu ada yang bilang harganya berapa di komentar, terus kalian jawabnya cek inbox atau inbox, nah itu salah banget guys. Karena dari mulai situ itu bukan trik penjualan. Karena menurut aku kalau misalnya si penjual itu akan bilang cek inbox atau inbox ya, atau udah aku inbox kok, nah maka si pelanggan itu pasti akan males banget. Karena menurut aku kenapa harga harus ditutup-tutupin dan kenapa nggak harus dipublikasiin, apakah setiap orang itu harganya beda. Nah jadi ini salah banget yang jualan di Facebook itu dengan cara cek inbox lah, cek apalah, itu salah ya guys ya. Terus yang keempat, kalian harus sering promosi. Nah, sering promosi di sini itu maksudnya toko kalian itu harus banyak produk. Gak harus banyak produk sih ya, pokoknya harus ada, pokoknya selain produk itu dia itu harus mempunyai apa ya, produk lainnya dan harus dipromosikan. Nah gitu, jadi apa ya namanya, menguatkan pikiran pelanggan bahwa ini benar-benar toko yang benar-benar niat jualan dan gak mungkin nipu karena dia niat jualan. Gak akan, maksudnya si pelanggan itu pasti gak akan berpikiran ini toko apa sih, kok jualnya cuma satu produk doang dan apa sih ini. Dan si penjual itu harus mempromosikan tokonya sendiri atau barangnya sendiri. Jadi harus banyak-banyak promosi ya guys. Terus selanjutnya tetapkan harga baik. Nah di sini yang dimaksud harga baik, kita harus tetapkan harga yang sesuai dengan foto kita atau sesuai dengan harga pasarannya. Kita nggak boleh terlalu mahal dan nggak boleh terlalu murah juga. Kalau terlalu mahal pasti banyak lah ya pelanggan yang milih toko lain, dan kalau terlalu murah pasti juga banyak pelanggan yang berpikiran ini kok murah banget, atau apa sih ini murah banget, asli nggak sih gitu. Jadi harus sesuai dengan harga pasaran, setidaknya dimiringin dikit nggak apa-apa, yang penting jangan anjlok banget atau ke atas banget ya guys. Terus pasarkan toko onlinemu di medsos. Nah jadi selain hanya di satu platform saja, kalian juga harus share di seperti Facebook, di IG, atau kalau di Shopee, kalau misal kalian jual di Shopee, kalian harus pasarkan atau share di media sosial kalian sendiri itu. Jadi menarik teman-teman kalian untuk berkunjung ke toko kalian. Jadi kita berawal dari teman-teman kita dulu, dia mulai membeli, terus ada kepercayaan dari orang lain, oh ini udah ada yang beli nih gitu. Terus yang lainnya atau orang lain yang gak kita kenal, maka dia akan membeli. Terus ya seperti itu, pokoknya mempromosikan di media sosial. Teman-teman kita, teman deket, ayo dong beli dong, ayo dong beli di toko aku gitu. Jadi di situ akan terlihat berapa penjualan setiap produk kalian. Nah seperti itu guys, kira-kira tips dari aku. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ini yang lagi pemula, atau pengetahuan, atau buat kalian nih yang udah terjun ke dunia online shop tapi masih apa ya namanya, ya masih gitu-gitu aja penjualannya. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Jangan lupa tekan tombol like dan komen, share and subscribe. Terima kasih.